Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pembelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Semoga kalian sudah mempersiapkan diri untuk menerima materi kali ini. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai KD4, spesifikasi konstruksi dari bahan perkerasan jalan. Untuk itu, dalam penyampaian materi akan saya berikan PowerPoint yang harus kalian perhatikan dan nantinya akan kalian pelajari. Konstruksi jalan dan jembatan. Mengenai pengertian perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah segala jenis material konstruksi yang dihamparkan dan dipadatkan di atas lapisan tanah dasar. Kemudian dalam hal ini bahan dari perkerasan jalan yang terdiri dari beberapa jenis material. Jenis material yang dipergunakan adalah material yang baik, berkualitas, dan juga perlu kuantitasnya juga. Apa yang dimaksud dengan bahan perkerasan jalan? Bahan perkerasan jalan adalah merupakan salah satu faktor utama dari banyak faktor yang ikut menentukan tingkat kestabilan perkerasan jalan secara menyeluruh. Bahan perkerasan sebelum dipergunakan harus melalui uji laboratorium. Dan dalam pemeriksaan laboratorium tersebut meliputi beberapa hal, antara lain jenis dari bahan tersebut itu, kemudian keadaan fisik bahan, selanjutnya kualitas bahan. Dari uji laboratorium itu nanti, mana bahan itu nanti yang layak untuk dipergunakan sebagai bahan perkerasan jalan dan mana yang tidak layak. Selanjutnya, bahan perkerasan jalan yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi perkerasan dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, mengenai perkerasan lentur. Dalam perkerasan lentur ini memerlukan bahan agregat sebagai bahan untuk tulangan, kemudian aspal sebagai bahan untuk pengikat dari perkerasan jalan tersebut. Kemudian yang kedua, perkerasan kaku. Perkerasan kaku meliputi agregat sebagai tulangan, kemudian semen atau potlan semen ya istilahnya sebagai bahan pengikat. Yang ketiga adalah perkerasan komposit.
ini adalah merupakan komposisi atau struktur dari perkerasan jalan. Struktur perkerasan pada umumnya perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan. Lapisan perkerasan tersusun dari bawah ke atas sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan tanah dasar atau yang biasa disebut dengan subgrade. Yang kedua adalah lapisan pondasi bawah. Yang ketiga merupakan lapisan pondasi atas. Kemudian lapisan permukaan atau yang biasa disebut dengan lapisan penutup. Dari struktur lapisan tersebut, ini adalah merupakan lapisan dari struktur perkerasan. Bisa kalian lihat. Untuk lapisan penutupnya ada jalur lalu lintasnya. Kemudian ada perkerasan bawah tanah. Sekarang mengenai lapisan tanah dasar. Apa yang dimaksud dengan lapisan tanah dasar? Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapisan perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Menurut spesifikasinya, tanah dasar adalah lapisan paling atas dari timbunan badan jalan yang tebalnya kurang lebih sekitar 30 cm, di mana dalam tanah dasar tersebut harus memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya, yaitu yang berkenaan dengan kepadatan dan daya dukungnya. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan. Jika tanah aslinya atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain, atau tanah yang distabilisasi. Kemudian tanah dasar, lapisan yang ada di atasnya itu ditenda dari muka tanah asli, maka lapisan tanah dasar dibedakan atas lapisan tanah dasar dengan lapisan tanah galian, kemudian lapisan tanah dasar dari tanah urukan, lapisan tanah dasar karena dari tanah aslinya. Kemudian kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar tersebut.
Berikutnya, umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah merupakan pertama, perubahan dari bentuk tetap akibat beban lalu lintas yang ada di atasnya. Kemudian sifat mengemban dan menyusut tanah akibat perubahan kadar air. Selain itu, daya dukung tanah yang tidak merata akibat adanya perbedaan yang berdekatan dengan berdekatan atau kesalah pelaksanaan, ya, bisa jadi seperti itu. Berikutnya adalah lapisan pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah adalah lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapisan pondasi atas. Berikut, ya, adalah merupakan struktur, ya, dari perkerasan jalan tersebut. Kemudian apa yang fungsi dari lapisan pondasi bawah? Lapisan pondasi bawah berfungsi yang pertama sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan bahan ke tanah dasar. Kemudian lapisan peresapan, di mana agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Untuk fungsi kedua, ya. Kemudian fungsi ketiga dari pondasi bawah yaitu untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapisan pondasi atas. Fungsi pondasi bawah berikutnya adalah merupakan pelindung dari lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat akibat lemahnya daya dukung tanah dasar pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai lapis pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca, terutama pada saat musim hujan. Berikutnya adalah lapisan pondasi atas. Yang dimaksud dengan lapisan pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan. Ini adalah merupakan lapisan struktur tadi, ya.
Kemudian lapisan pondasi atas berfungsi untuk apa saja? Yang pertama adalah bagian perkerasan sebagai pelindung dari beban roda dan menyebarkan beban ke lapisan yang ada di bawahnya. Bantalan terhadap permukiman sehingga bahan untuk lapisan harus cukup kuat dan awet agar dapat menahan beban-beban dari roda tersebut. Kemudian dalam menentukan bahan lapisan pondasi, banyak yang harus perlu dipertimbangkan, antara lain kecukupan dari bahan, harga dari bahan tersebut, kemudian volume pekerjaan yang akan dikerjakan, jarak angkut antara bahan ke lokasi atau ke lapangan yang akan dikerjakan. Kemudian menginjak ke lapisan permukaan. Apa yang dimaksud dengan lapisan permukaan? Lapisan permukaan adalah lapisan yang bersentuhan langsung dengan beban roda kendaraan. Demikian mengenai spesifikasi bahan yang diperlukan dalam perkerasan jalan. Kemudian untuk materi berikutnya, nanti sebelum menginjak ke materi berikutnya akan kita berikan kuis pada pertemuan berikutnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pelajari. Untuk mengakhiri pada materi hari ini, ada secuil mutiara, ya. Mempelajari adalah mencari tahu apa yang sudah Anda ketahui. Melakukan adalah menunjukkan bahwa Anda mengetahuinya. Mengajarkan adalah mengingatkan pada orang lain bahwa mereka mengetahuinya seperti Anda. Kita semua adalah pelajar, pelaku, dan pengajar. Kemudian bagi kalian yang masih muda, buatlah kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan, kalian sudah mau perhatikan. Mungkin nanti ada kuis bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan juga. Demikian untuk materi yang sudah saya berikan. Karena pertemuan ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa bersama.
Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.